Oke, halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Semua sehat? Oke, hari ini atau pagi ini saya akan membuat video kembali, yaitu tutorial Mayop Accounting Plus versi 18 ya. Jadi kemarin sebenarnya saya sudah buat. Jadi yang terakhir itu setting akun pajak ya, tax code. Nah itu sudah. Lalu kemarin saya buat itu untuk setting link account dan menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan, juga mengedit akun yang kode akunnya itu harus dirubah gitu. Namun kemarin saya buat, ternyata suara saya tidak ada, jadi hanya video saja. Jadi akhirnya hari ini saya buat ulang lagi, apa-apa, nanti untuk kalian belajar. Jadi hari ini kita akan melakukan tutorial Mayop Accounting kembali, yaitu setting link account dan menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan, juga mengedit beberapa akun yang memang harus kita rubah kode akunnya. Oke, ini tadi saya sudah buka, jadi tinggal klik aja, langsung muncul command center. Ya, command center. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya sebenarnya, itu tinggal dibuka akunnya, lalu nanti ada muncul kolom, ada open, create, explore dan sebagainya. Itu kalian langsung open saja. Mungkin lebih afdol kali saya ulang kali ya. Oke, ini saya close dulu bentar, jadi biar enak. Oke, di sini backup tidak usah. Nah, jadi pertama langsung kalian, bila sudah ada ya perusahaannya, yang pertama itu. Nah, di sini ada open, create, explore, what's new dan exit. Jadi kalau kalian sudah ada, langsung saja ke open. Lalu di sini, nah, ini saya memakai data Queen's Toys. Tinggal diklik ini aja. Dia .myo ya. Itu baru bisa kebuka oleh Mayop. Oke, di open. Nah, di sini langsung saja di oke. Oke, langsung masuk command center. Nah, jadi hari ini adalah setting link account. Link account itu adanya di setup. Nah, jadi di sini setup. Kalau waktu pajak itu adanya di list. Jadi untuk pajak adanya di list. Nah, ini tax codes itu pajak. Kemarin pajak itu kita mengganti GST free, itu kita hapus. Good and Services Tax-nya kita rubah menjadi pajak pertambahan nilai, dan NT not reportable kita ganti tidak kena pajak. Itu untuk pajak. Nah, untuk link account sendiri di sini ada 4. Jadi ada accounts and banking accounts, sales accounts, purchases accounts, dan payroll accounts. Oke. Yang pertama kita akan edit adalah accounts and banking accounts. Nah, di sini. Kemarin saya, karena sudah saya rubah, itu yang di sini, itu yang dirubah atau kita edit adalah yang paling bawah. Bank account of undeposit funds. Karena Queen Toys atau kalian itu belajar perusahaan dagang. Jadi semua uang, transaksi pembelian atau penjualan atau pendapatan yang nominalnya besar itu pasti langsung masuk ke bank atau bank. Jadi cash in bank. Jadi di bawah ini kalian pilihnya adalah cash in bank. Oke. Use account. Nah, yang di atas historical balancing itu tetap. Karena di sini cluenya equity account for historical balancing. Historical balancing ya. Jadi di sini adalah historical balancing. Lalu yang kedua adalah bank accounts for electronic payments. Di sini adalah elektronik. Jadi otomatis di sini electronic clearing account. Nah, di bawah adalah bank account for undeposit funds. Jadi setiap transaksi nanti itu berhubungan dengan cash in bank. Oke. Itu untuk account and banking account. Nah, lalu yang kedua adalah sales accounts. Sales accounts itu berhubungan dengan, di sini saya sudah ganti juga ya. Jadi di sini berhubungan dengan piutang usaha
atau penjualan secara kredit. Jadi kita punya piutang usaha. Lalu di bawahnya tetap cash in bank, karena semua transaksi itu nanti uangnya kita terima langsung ditransfer oleh bank. Oke. Lalu di bawahnya itu ada beberapa kolom. Nah, kolom di bawah ini, I charge freight on sales, I track deposits collected from customers, I give discounts for early payment, I assess charge for late payment. Itu semua tergantung dari dokumen transaksi yang nanti kalian input. Untuk awal setting link account itu hanya yang di atas saja, ini hanya 2. Nanti begitu kalian masuk transaksi, input transaksi, itu nanti kalian masuknya ke sini. Dan kalian harus tahu dokumen apa saja yang menjadi bagian sales link account ini. Nanti juga purchase link account, itu account and banking account, payroll account gitu. Tapi nanti juga di soal itu pasti ada petunjuknya. Oke. Jadi kalau untuk awal setting sales link account adalah ini. Kenapa di sini account receivable? Karena di sini ada clue-nya. Set accounts for tracking receivable. Ini dia, receivables. Dan juga karena kita belajar perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang itu udah pasti piutang berhubungannya. Oke, jadi di sini adalah accounts receivable atau piutang usaha. Lalu yang kedua, bank account for customer receipts. Itu kita ganti cash in bank, sudah pasti. Bukan petty cash ya. Karena kalau misalnya kalian jual nih, terus kalian dapat piutang. Nah, suatu saat piutang kalian dilunasi oleh pembeli nominal besar, kalian masukin petty cash itu tidak bisa, karena petty cash itu minimal, kalau saya tidak salah ada range-nya, itu mungkin dari yang paling bawah 500.000 sampai mungkin batasan 5 juta, 3 juta sampai 5 juta, karena itu hanya uang cash perusahaan untuk keperluan pembelian ATK mungkin yang sifatnya dadakan dan harus langsung itu. Nah, itu petty cash. Tapi kalau cash in bank itu tidak. Jadi mungkin kalau pembeli itu akan melunaskan dengan giro. Nah, itu ada jangka waktunya, langsung transfer ke bank. Karena resiko untuk menyimpan uang tunai yang besar juga sangat tidak direkomendasi. Jadi lebih baik untuk setiap transaksi kita lakukan lewat bank. Oke, untuk sales link account itu hanya 2 yang kita rubah, yaitu yang atas ini kita rubah jadi account receivable. Lalu yang kedua adalah cash in bank. Rubahnya tinggal klik ini aja, cari account receivable, ya. Terus lalu di sini cari cash in bank. Nah, di sini kan ada 3 nih, petty cash, electronic clearing account, sama cash in bank. Kalau electronic clearing account itu harus ada kata-kata elektroniknya. Kalau bukan, berarti itu bukan akunnya. Oke, untuk sales link account sudah langsung di oke. Lalu ada berikutnya itu purchases accounts. Nah, di sini sudah saya rubah juga kemarin. Di bawahnya juga ada kolom juga seperti sales. Nah, tapi untuk awal sama seperti sales, sama seperti yang lain. Untuk edit atau setting link account itu hanya yang atas saja 2 ini ya. Jadi di sini clue-nya sama. Di sini ada tracking payables, maka payables. Nah, purchases itu adalah pembelian perusahaan. Jadi karena kita perusahaan dagang, kita biasa membeli dengan kredit, pembelian secara kredit. Ada pembelian secara tunai, tapi biasanya secara kredit. Jadi kita minta tenor pembayaran yang tadi saya bilang dengan giro mungkin, atau berapa bulan, maka perusahaan atau toko yang kita beli barangnya itu memberikan termin atau jangka waktu. Jadi kita bisa
menghitung berapa lama pembayaran yang akan kita lakukan dan mereka akan memberikan bunga. Oke. Sini juga ada bank accounts for paying bills. Nah, paying bills ini, bills itu tagihan, paying itu membayar. Jadi membayar tagihan-tagihan. Itu selalu pasti cash in bank. Kenapa? Karena uang kita yang besar itu selalu ada di bank atau bank, cash in bank. Jadi namanya perusahaan ya, itu tidak pernah ada uang cash yang besar di kasnya mereka, di tangan lah, di kas, maksudnya mungkin di bendahara lah, kalau misalnya di kelas gitu kan, di bendahara itu tidak ada uang yang besar. Jadi untuk pengajuan pembelian itu pasti melalui beberapa bagian dari bendahara. Itu mengajukan ke bagian apa, lalu ke bagian apa, baru nanti setelah di approve atau di ACC oleh yang terakhir atau pimpinannya, maka itu barang atau pembayaran baru bisa kita transfer. Makanya untuk pembelian kredit itu perusahaan dagang pasti ada terminnya. Jadi pembayaran yang 2/10, N/30 gitu, atau 3/15, N/30 seperti itu terminnya. Oke, jadi untuk awal di setting purchase link account sama dengan sales, jadi yang hanya di atas saja nih berdua. Jadi atas kalau untuk purchase itu payable, lihat di sini cluenya payables. Jadi account payables. Nah, paying bills itu adalah cash in banks. Nah, untuk yang bawah ini kotak-kotak ini sama dengan sales link account, itu tergantung dari dokumen transaksi, dokumen bukti transaksi. Jadi itu tergantung dari dokumennya ya. Oke. Jadi ini selesai. Lalu ada setup satu lagi, itu adalah payroll accounts. Nah, di sini ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah diganti, ini karena sudah saya ganti kemarin. Itu di sini kosong awalnya. Di sini cash in bank, sini electronic clearing account, di sini beda kemarin. Kemarin itu adalah wage and salary saja, tidak menggunakan expense ya. Ini juga sama, tidak menggunakan expense, dan di bawah itu bukan income tax payable. Di bawah itu kemarin apa ya, saya lupa itu. Nah, yang diganti adalah yang paling atas, lalu yang nomor 4, nomor 5, dan yang paling bawah. Nah, yang paling atas karena kosong awalnya. Kenapa ini saya isi cash in bank? Karena kembali lagi, ini adalah cash payments. Payments itu pembayaran, cash itu uang atau tunai. Jadi pembayaran tunai. Walaupun tadi saya bilang pembayaran tunai itu bisa menggunakan petty cash juga atau dana kas kecil. Namun karena kita berbicara perusahaan membeli barang dagangnya, itu mungkin bisa lebih dari petty cash nominalnya atau limitnya. Jadi misalnya limitnya petty cash itu 5 juta, pembelian barang dagang itu bisa 2 kalinya atau bisa 5 kalinya, sekitar 25 juta atau 30 juta. Karena kan perusahaan dagang ya, itu untuk kita produksi lagi. Nah, jadi kita isinya adalah cash in bank, langsung dari kas yang di bank. Lalu di bawah bank account for check payments. Jadi pembayaran itu dicek bank account for check payments ya. Jadi harus pembayaran melalui cek itu pasti juga dari bank. Tidak mungkin petty cash dong kalau cek ya. Oke, jadi di sini adalah cash in bank. Di bawahnya ada bank account for electronic payments. Nah, ini pembayaran ala elektronik. Jadi ini tidak cash in bank. Ini langsung electronic clearing account. Biasanya memang sudah ada pemisahan tempat. Yang tadi kalian buka itu ada 3 nih. Nah, di sini petty cash, electronic clearing account, dan cash in bank. Electronic clearing account sendiri itu adalah uang juga. Jadi pembayaran yang berhubungan dengan elektronik. Mungkin listrik atau internet seperti itu. Untuk yang perusahaan yang sekarang ya. Nah, untuk petty cash itu yang tadi saya bilang untuk pembelian ATK, alat tulis kantor, untuk pembelian
barang-barang yang memang harus dibeli itu untuk yang langsung, yang kecil-kecil itu petty cash. Untuk cash in bank sendiri itu adalah yang untuk pembayaran transaksi kita, pembelian kredit, untuk membeli barang dagang yang kita gunakan untuk produksi nanti. Oke. Lalu yang di bawah itu adalah default employer expense account. Itu kenapa diganti wage and salaries expense? Karena employer expense account ini adalah sama dengan gaji karyawan atau pendapatan karyawan. Di sini gaji karyawan, sorry. Oke. Jadi itu adalah employer expense, wage and salaries expense ya. Jadi wage and salaries itu adalah gaji dan pendapatan. Ini beban gaji dan pendapatan. Nah, wages expense juga kan, wage ini tadi gaji atau pendapatan. Jadi sama, atas bawah. Nah, yang bawah adalah default tax or deduction payable account. Jadi di sini adalah utang. Ada payable utang, lalu ada tax. Jadi bisa disimpulkan ini adalah utang pajak atau pajak yang terutang. Nah, pajak yang terutang di perusahaan adalah tax payable sebenarnya. Namun di soal saya yang saya dapat itu adalah income tax payable. Jadi pendapatan pajak yang terutang. Itu. Jadi kalau misalnya kalian di sini cari tidak ada income tax payable, cari saja tax payable. Dia kodenya 21500. Tuh ya. Oke. Jadi ini use account. Nah, semuanya sudah saya rubah. Ini payroll link accounts juga sudah selesai. Langsung kita oke saja. Oke. Untuk setup link account sudah semua, dari yang account and banking account, sales accounts, purchases accounts, dan payroll accounts itu sudah. Lalu kita masuk ke menghapus akun yang tidak diperlukan dan mengedit akun atau mengedit kode akun yang seharusnya memang kita rubah, karena nanti mungkin ada yang sama kodenya jadi bentrok, itu tidak bisa, nanti tidak bisa terinput atau tidak terbaca, jadi itu harus kita edit. Nah, untuk langsung ke menghapus akun itu ada di akun list nih. Jadi kalian udah ke comment center nih udah, lalu sebenarnya pilih akun, lalu kita lihat di akun list nih. Nah, di sini keluar banyak seluruh akun karena di sini all accounts ya. Karena pilihannya adalah all accounts. All accounts. Jadi kita bisa lihat di sini aset, lalu ada liability. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lihat per bagian itu di sini sudah ada. Ini ada aset, liability, equity, income, cost of sales, terus ada expense, other income, other expense. Kenapa bisa dipisah-pisah jadi bagian ini? Itu karena pada saat pembuatan Microsoft Excel kalian memisahkannya dengan header. Jadi kalian juga harus tahu headernya mana. Aset, dia headernya di aset. Lalu liability, headernya liability. Maka ke bawah itu semua nanti masuk aset, masuk liability, masuk equity, income. Di sini sudah terinput semua. Mana yang termasuk income, mana yang termasuk equity, dan sebagainya. Oke, jadi di sini seharusnya adalah di bawah current asset ini, di bawah aset, di bawah current asset ya. Di bawah current asset. Sebentar. Ini karena sudah saya edit kemarin. Oke. Jadi di bawah aset itu ada beberapa akun. Di bawah aset itu ada beberapa akun yang harus kita hapus. Namun di sini sudah saya hapus, mohon maaf. Jadi kalian catat saja akun-akun yang harus dihapus. Nah, akun yang harus dihapus itu adalah akun yang di bawah aset ini. Jadi sebenarnya di bawah tulisan aset ini ada beberapa akun. Jadi di atasnya current asset juga ya. Nah, itu dihapus. Antara lain adalah
bisa kalian catat sendiri, itu adalah check account, cheque account. Oke, lalu ada provision account. Lalu itu ada lagi investment account. Lalu undeposit funds itu juga dihapus. Lalu trade debtors. Nah, trade debtors itu masih di aset ya. Nah, sekarang kita pindah ke liability. Jadi itu tadi di bawah aset. Nah, setelah di bawah aset, di liability juga ada di bawah liability ini. Dia ada dua, yaitu trade creditors dan payroll accruals payable. Nah, itu dua harus dihapus. Tuh, di bawah liability. Yang tadi di bawah aset, ini di bawah liability. Nah, lalu dua lagi. Jadi masih ada dua lagi. Itu ada di headernya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di expense ya. Di expense. Oke, di expense ini. Nah, di bawah expense itu ada wage and salaries, tapi tidak menggunakan expense. Jadi wage and salaries saja itu dihapus. Lalu other employer expenses. Jadi ada other employer expenses. Nah, itu nanti dihapus. Itu di expense ya, 2. Itu jadi semua total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 akun yang harus kalian hapus. Lebih detailnya lagi adalah di aset itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun yang harus dihapus. Lalu di liability ada 2 akun yang harus dihapus. Dan di expense itu ada 2 akun yang harus dihapus. Oke. Bila sudah kalian hapus akunnya, maka kita akan mengedit beberapa akun yang harus kita ganti kode dari akunnya yang di sini. Itu kita tetap masih buka di sini. Akun yang harus diganti adalah di akun aset. Ini akun aset. Jadi yang kita ganti adalah electronic clearing account. Nah, di sini electronic clearing account itu tadinya kodenya di sini adalah 1/0190. Tapi kita harus ganti menjadi 1/1900. Jadi 1900 belakang kita ganti. Itu di aset, hanya 1 akun. Lalu yang berikutnya adalah di equity. Nah, dia 3 nih ya.